Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Malia Masida, NIM 3520069. Oke, di sini saya akan mencoba melakukan penyuluhan HIV dan AIDS untuk kalian semua. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini yang pertama kita akan membahas kaitannya dengan pengertian HIV dan AIDS. Apa itu HIV? HIV merupakan suatu virus yang menyerang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh kita itu akan menjadi menurun. Untuk AIDS sendiri itu yang sudah dikatakan atau sudah disampel sebagai orang yang sudah terkena penyakit AIDS, sehingga sistem kekebalan tubuh mereka itu menjadi menurun. Yang kedua, kaitannya dengan cara penularan HIV dan AIDS. Bagaimana sih cara penularan HIV dan AIDS? Untuk kalian semua, jangan khawatir ya kalau cara penularan HIV dan AIDS itu tidak terlalu mudah. Sehingga kalian kalau bertemu dengan orang yang terkena ODA, tidak usah khawatir dan takut dengannya. Karena cara penularan HIV dan AIDS itu yang pertama bisa melalui adanya hubungan seks beresiko atau melebihi batas wajarnya. Yang kedua, adanya penggunaan jarum suntik yang berlebihan sehingga menimbulkan atau menyebabkan adanya HIV itu tersebut menjadi positif. Yang ketiga, itu ada peralatan medis menjadi non-steril. Keempat, adanya transfusi darah. Dan yang kelima, itu adanya seorang ibu yang sudah pengidap HIV positif menyalurkan air susunya atau ASI ke bayi tersebut, sehingga bayi tersebut akan terkena adanya penyakit HIV. Baik, sebelumnya tadi kan kita membahas bahwa HIV AIDS itu penularannya itu tidaklah mudah. Otomatis selanjutnya kali ini saya akan menceritakan sedikit bahwa HIV AIDS itu tidak dapat menular melalui apa saja sih. Yang pertama, dengan melalui ciuman, pelukan, atau di tempat WC umum, sentuhan kulit tangan, tempat alat makan, nyamuk, atau tinggal serumah. Air, udara, ataupun yang lainnya juga termasuk dalam HIV yang tidak dapat untuk menular. Selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahannya apabila ternyata kita mengidap HIV? Oke, yang pertama itu absensi segera mungkin untuk tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangannya. Yang kedua, setia dengan pasangannya. Dengan hal ini itu tidak gonta-ganti dengan pasangannya. Yang ketiga, menggunakan kondom saat berhubungan seks. Yang keempat, drugs atau tidak mengonsumsi narkoba. Yang kelima, adanya education yang aktif sehingga dapat mencari informasi yang baik dan benar, dan kita tidak akan mudah terkena HIV AIDS. Oke, selanjutnya ada pentingnya tes HIV. HIV itu penting tidak sih jika kita untuk melakukan tes? Pada tes HIV itu sangat dianjurkan dan memang bisa dikatakan dengan sangat penting karena untuk bisa lebih menjaga kesehatan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain, sehingga kita bisa mampu dengan hidup yang sehat. Salah satu kegiatan konseling dan tes HIV itu bisa menjadi arah untuk mendeteksi adanya orang tersebut itu terkena infeksi HIV atau tidak. Maka dalam penggunaan tes HIV di sini memang sangat dianjurkan untuk kita semua, dan memang sangat penting tes HIV ini walaupun hanya 1 kali seumur hidup. Oke, selanjutnya ada dukungan untuk ODA. Bagaimana sih dukungan kita terhadap ODA yang sudah terkena HIV positif? Yang pertama itu adanya rasa menemukan tanggung jawab terhadap ODA tersebut agar ia bisa menjalani pengobatannya secara baik. Yang kedua, ada mengikutsertakan ODA dalam setiap interaksi sosialnya, sehingga dalam hal ini ODA tersebut itu tidak akan merasa dikucilkan
dengan OD itu sama-sama manusia. Sehingga tidak usah untuk membeda-bedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dan peran kita di sini itu untuk selalu bisa menyemangati kepada ODA atau orang yang sudah terkena positif HIV. Yang terakhir, adanya himbauan untuk kita semua agar bisa hidup sehat dan aman dari penularan HIV. Yang pertama, kita harus mampu menghindari dalam hubungan seks. Kedua, diri kita sendiri mampu untuk menjaga diri dari hal apapun. Yang ketiga, kita mampu untuk bisa mengatur pola hidup yang sehat, baik dari pola makan ataupun yang lainnya. Yang ketiga, adanya menghindari jarum suntik yang berlebihan. Keempat, kita harus memilah pergaulan yang baik dalam lingkungan kita, karena lingkungan juga salah satu pengaruh dari adanya penularan HIV. Yang terakhir, adanya tanamkan konsep diri kita yang baik dalam hidup kita agar kita mampu untuk bisa menjadi hidup yang sehat dan teratur. Oke teman-teman, mungkin itu saja penyuluhan dari saya. Saya cukupkan dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari penyampaian saya, karena saya masih sama-sama belajar seperti halnya dengan kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon